Dalam beberapa hari terakhir, Lebanon telah dilanda 2 gelombang ledakan yang menewaskan 20 orang dan melukai lebih dari 450 orang lainnya. Ledakan ini memicu kekhawatiran akan perang habis-habisan dengan Israel. Sumber yang dekat dengan Hezbollah mengatakan bahwa walkie-talkie yang digunakan oleh para anggotanya meledak di basisnya di Beirut, sementara media pemerintah melaporkan ledakan serupa di Lebanon Selatan dan Timur. Rekaman AFP TV menunjukkan orang-orang berlarian mencari tempat berlindung ketika sebuah ledakan terjadi selama pemakaman anggota Hezbollah di Beirut Selatan pada sore hari. Kementerian Kesehatan Lebanon dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa gelombang ledakan musuh yang menargetkan walkie-talkie menewaskan 20 orang dan melukai lebih dari 450 orang. Ledakan ini terjadi sehari setelah ledakan serentak pagar yang digunakan oleh Hezbollah menewaskan 12 orang, termasuk 2 anak-anak, dan melukai hingga 2.800 orang lainnya di seluruh Lebanon. Ledakan pagar ini dituduhkan kepada Israel, yang hanya beberapa jam sebelum serangan hari Selasa telah mengumumkan bahwa mereka memperluas tujuan perangnya dengan Hamas di Gaza untuk mencakup perangnya melawan sekutu kelompok Palestina, Hizbullah. Pejabat Israel tetap bungkam tentang ledakan yang menjadi berita utama di televisi dan mendominasi tajuk utama surat kabar. Amos Harel dari surat kabar Haaretz yang condong ke kiri mengatakan ledakan pagar dan walkie-talkie telah menempatkan Israel dan Hizbullah di ambang perang habis-habisan. Ledakan pagar yang digunakan kelompok Hizbullah di Lebanon disebut didalangi oleh Israel. Sebanyak 9 orang meninggal dan hampir 3.000 orang terluka. Israel melalui Mossad dituding menanam bom di pagar tersebut. Sumber Lebanon menyatakan pada Reuters bahwa Mossad menanam peledak dalam ukuran kecil di dalam 5.000 pagar bermerek perusahaan Taiwan, Gold Apollo. Pagar itu dipesan oleh Hizbullah beberapa bulan silam. Perangkat dengan teknologi jadul itu kemungkinan dimodifikasi oleh Mossad saat dalam tahap produksi. Israel kabarnya sudah mengabari Amerika Serikat mengenai aksinya tersebut. Bagaimana Israel bisa menyusup ke rantai produksi pagar masih belum dijelaskan. Jika memang ini adalah serangan atau penyusupan di rantai pasokan, maka tentu melibatkan operasi besar untuk diam-diam menyabotase pagar dengan cara tertentu. Saluran Sky News Arabia, mengutip sumber eksklusif, mengatakan perangkat komunikasi tersebut jatuh ke tangan Israel sebelum mencapai kelompok Hizbullah Lebanon. Mossad berhasil mencegat perangkat komunikasi Hizbullah sebelum dikirimkan ke kelompok tersebut, kata sang sumber. Sumber tersebut mengklaim Mossad memasang sejumlah bahan peledak penteritritol tetranitrate, PET, dalam baterai pagar, yang diledakkan dengan meningkatkan suhu baterai. Terdapat sejarah panjang di mana Israel dituduh menggelar metode baru untuk mengganggu musuh, termasuk dalam ledakan pagar ini. Seorang pakar keamanan yang menolak disebut namanya menyebut bahan peledak yang ditanam itu bisa diledakkan dari jauh saat sinyal tertentu dikirim ke pagar. Sumber tersebut menilainya sebagai serangan yang memerlukan sejumlah koordinasi. Tampaknya pagar yang mereka beli mungkin disusupi dan diubah menjadi bom jarak jauh, kata pakar keamanan itu. Pakar penjinak bom dan mantan perwira Angkatan Darat Inggris Chris Hunter mengatakan metode serupa sebenarnya pernah dilakukan sebelumnya. Di 1996, pembuat bom Hamas Yahya Ayyas dibunuh menggunakan telepon seluler dengan sedikit bahan peledak di dalamnya. Hunter menyebut, berdasarkan cedera para korban di Lebanon, ledakan itu konsisten dengan 1 hingga 2 ons bahan peledak berkekuatan tinggi. Hal senada dikatakan pakar lainnya. Seorang mantan pakar amunisi Angkatan Darat Inggris, yang meminta tak disebut namanya, mengatakan pagar tersebut mungkin berisi 10 hingga 20 gram bahan peledak berkekuatan tinggi kelas militer. Alat komunikasi elektronik, pagar yang dipakai oleh personel Hizbullah, meledak di Beirut, Lebanon. Ledakan yang diduga dilakukan oleh Mossad ini memakan korban jiwa dan membuat ribuan orang terluka. Dilansir BBC, Selasa,
17 September 2024, ledakan ini terjadi di Beirut Selatan. Ada 9 orang yang tewas. Selain 9 orang tewas, ada hampir 3.000 orang cedera akibat ledakan dari barang kecil pendahulu ponsel genggam itu. Israel dicurigai sebagai dalang ledakan mematikan tersebut. Hizbullah memang menyalahkan Israel. Musuh berbahaya dan jahat ini tentu akan menerima hukuman atas agresi yang keji ini, entah mereka menduganya atau tidak, kata Hizbullah. Kini, kita bertanya-tanya, bagaimana Israel bisa menyusup ke rantai produksi pagar? Apakah ini adalah serangan atau penyusupan di rantai pasokan? Dan bagaimana kita dapat memastikan keamanan kita di tengah-tengah konflik ini?